Children for Christ. Anak penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagiku. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini sudah siap untuk ibadah C4C? Siap dong. Ayo semuanya dipersiapkan dengan pakaian yang sudah rapi. Kita siap untuk beribadah. Ya, kita akan mulai dengan kita berdoa. Yuk kita berdoa ya. Yuk semua tutup mata, jangan lirik kanan kiri lagi. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau memuji, memulakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memuji, memulakan Tuhan. Berikan kami hati Tuhan untuk mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, dan Tuhan yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua di rumah, ayo kita bangkit berdiri. Ayo, siapa yang malas berdiri? Ayo dong, kita berdiri. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengatakan bahwa Yesus adalah nomor 1 di dalam hidup kita. Ya, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Memuji Tuhan menggunakan tangan dan kaki serta mulut kita. Yeah. Kedua tanganku mempunyai jari. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan seperti jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai
kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kalau belum sempat dibawa ke gereja persembahan, silakan ditaruh di amplop dulu. Minggu depan mungkin bisa dibawa sekalian bisa dibawa, di ya. gereja ya. Dipersiapkan persembahannya. Adik-adik, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Ya, sama-sama pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita duduk yang tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Selamat pagi adik-adik. Wah, Kak Widi senang hari ini bisa kembali bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Kak Widi yakin semuanya sudah nggak sabar ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong supaya setiap kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong kami supaya kami dapat mengerti, terlebih kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini Kak Widi mau kasih super kata kebenaran. Wah, apa ya super kata kebenaran? Nah, bisa dilihat di sini ya. Gerakannya seperti ini. Supaya anak-anak ingat nih super kata kebenaran kita hari ini. Ku mau taat, ku mau percaya, dan Allah sertaiku. Wah, mudah ya gerakannya ya. Kak Widi ajak semuanya berdiri. Oke, kita ikuti sama-sama ya. Kita ikuti kata-kata super kata kebenaran kita hari ini. Oke, 1, 2, 3. Ku mau taat, ku mau percaya, dan Allah sertaiku. Oke, silakan duduk kembali. Pagi hari ini tema firman kita, Allah menyertai kita karena ketika kita taat dan percaya. Nah, Kak Widi punya tebak gambar. Tebak gambar ya. Ini ada 9 kotak di sini. Nah, kalian nanti akan menebak gambar apa yang ada di balik kotak-kotak ini. Siap ya yang di rumah ya? Oke, kotak pertama yang akan kita buka. Kotak nomor 1. Gambar apa itu, Kak? Masih kurang jelas, Kak. Hanya ada awan sama burung. Kurang jelas. Buka lagi. Gambar kedua nomor 9. Gambar habis awan, burung, sekarang air. Apa itu ya, Kak? Belum jelas. Lagi ya, kita buka ya. Kotak ketiga. Wah, hampir mirip dengan gambar nomor 1. Ada awan. Gak jelas, Kak. Belum ngerti. Oke. Buka lagi, dikasih clue sama Kak Widi. Clue-nya adalah transportasi. Wah, salah satu transportasi. Kita lihat ya. Nomor 5. Mulai jelas nih kayaknya. Ada yang sudah jawab? Wah, lihat dulu ya. Gambar berikutnya kotak nomor 6. Sudah bisa jawab? Wow, keren. Kita lihat jawabannya apakah benar. Kotak 4. Oh iya, ternyata jawabannya adalah gambar kapal di atas air. Kak Widi mau cerita apa hari ini? Tadi ada kata kebenaran, terus sekarang ada gambar kapal di atas air. Nah, hari ini Kak Widi punya teman, seorang ibu yang akan menceritakan tentang ketaatan keluarganya. Nah, ketika dia bercerita, kalian dengarkan baik-baik. Ya, ketika ibu ini bercerita, dia akan mengucapkan 3 kata kebenaran tadi. Taat, percaya, dan Allah menyertai. Kira-kira berapa kali ya dia akan mengucapkan? Kita dengarkan ceritanya ya. Halo. Wah, ada anak-anak. Wah, ada cucu-cucu. Wah, semuanya sedang menunggu ini ya. Wah, ibu senang sekali nih ya. Hari ini bertemu dengan anak-anak di sini. Kemudian cucu-cucu ibu ini di sini semuanya. Perkenalkan, ini adalah keluarga ibu. Ya, ibu ini tinggal bersama suami ibu, lalu 3 anak laki-laki ibu, dan juga 3 anak menantu perempuan ibu. Dan ibu itu bersyukur loh, kalau di Alkitab itu dicatat bahwa suami ibu itu seorang yang benar, seorang yang tidak bercela. Bahkan juga dituliskan hidupnya bergaul dengan Allah. Wah, bersyukur ya ibu punya suami yang begitu dekat dengan Tuhan. Ada bukti ini bahwa
kedekatannya dengan Tuhan itu juga membawa keluarga kami ini juga sering berdoa dan bersekutu dengan Allah. Nah, di tempat kami tinggal nih ya Cuk, manusia yang tinggal, tetangga-tetangganya ibu itu, aduh, hidupnya jahat sekali. Mereka ada yang mencuri, membunuh. Aduh, jahat sekali perbuatan mereka. Bahkan perbuatan mereka ini membuat Allah itu kecewa dan ingin melenyapkan manusia yang ada di bumi. Allah itu ingin menghukum manusia yang jahat itu dengan mendatangkan banjir yang sangat besar. Itu yang buat ibu ini sedih. Suatu hari ya Cuk, Allah ini mendatangi suami ibu. Dia berkata kepada suami ibu dan meminta untuk membangun sebuah kapal yang besar sekali. Hah? Bangun kapal besar? Dan tahu nggak Cuk, suami ibu taat melakukan, mematuhi perintah Allah itu. Wah, lalu kami segera memulai itu perintah Allah untuk membangun kapal yang besar itu. Ya, satu demi satu kami susun bagian demi bagian sesuai apa yang dikatakan oleh Allah. Dan tahu nggak kalian, keluarga kami ini bukan keluarga insinyur. Keluarga kami ini bukan orang yang pandai membuat kapal. Tapi Allah menyertai keluarga kami di dalam membangun kapal besar itu. Tapi ada satu yang membuat hati ibu ini sedih. Ketika kami membangun kapal itu, teman-teman ibu, tetangga keluarga kami ini, mereka itu sering tertawa. Mereka itu menghina kami. Katanya, kalian ini kok aneh, bangun kapal besar di sebuah daratan. Mana ada hujan, gak ada air kok bangun kapal. Mereka tertawa, mereka menghina. Tapi suami ibu tetap bertekad untuk taat dan percaya kepada Allah. Kami terus melakukan, kami terus membangun sampai kapal itu jadi. Allah juga memerintahkan kepada kami untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang demi sepasang. Binatang itu pun masuk ke dalam kapal besar itu. Kami juga diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam kapal itu. Dan Allah segera menutup pintu kapal itu. Nah, hujan mulai turun. 40 hari, 40 malam. Semakin lama, semakin tinggi. Dan melenyapkan segala sesuatu yang ada di bumi. Sementara itu, kami yang di dalam kapal besar itu dipelihara oleh Allah. Binatang-binatang juga dipelihara oleh Allah. Kami merasakan sekali bahwa Allah itu menyertai kami. Lalu Allah membuat angin berembus sehingga air lama-kelamaan mulai turun. Dan kapal kami terkandas di pegunungan Ararat. Nah, suamiku juga kemudian naik ke tingkap kapal. Dia mau mengecek nih, apakah airnya ini masih ada atau sudah turun ya. Dicek di atas. Dia kirimkan seekor burung, lalu burungnya kembali. Berarti belum ada ini yang kering. Begitu kami lakukan. Sampai suatu waktu burung yang kami kirimkan, dia membawa daun, seranting daun. Wah, itu artinya tumbuhan itu sudah mulai tumbuh. Wah, hati kami senang. Beberapa hari kemudian kami kirimkan kembali merpati itu, burung itu. Lah, burungnya sudah tidak kembali. Artinya apa itu? Sudah mulai kering dan
tiba waktunya ini kami akan keluar dari kapal ini. Nah, setelah Allah sendiri memerintahkan kami untuk keluar dari kapal itu, tak lupa kami sekeluarga, suamiku mengajak mendirikan mezbah dan kami mengucap syukur kepada Allah. Karena sebagai tanda pemeliharaan Allah kepada kami. Dan tahu enggak, Allah itu juga melakukan sesuatu yang indah. Dia memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi. Itu cerita ibu tentang ketaatan keluarga ibu. Wah, cerita ibu tadi menunjukkan bahwa Allah kita itu pasti akan memelihara anak-anaknya yang taat dan percaya. Nah, tahu enggak kalian? Tadi itu ceritanya siapa sih yang bercerita? Cerita tentang apa sih? Benar, cerita tentang keluarga Nuh yang taat ketika Tuhan memberikan perintah. Walaupun sulit, walaupun ada tantangan, ditertawakan orang, tapi dia tetap taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya, nanti di rumah anak-anak bisa membaca cerita Nuh tadi dari Kejadian pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-9. Nah, anak-anak, hari ini kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan, ya, untuk kembali belajar menjadi anak yang taat dan percaya kepada Allah. Bukan hanya seperti Bapak Nuh tadi loh, Kak Widi itu juga ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ternyata juga sudah memberikan teladan buat kita. Dia taat kepada Bapaknya sampai dia mati di kayu salib. Nah, kita ingat kembali komitmen kita, janji ketaatan kita. Kalau beberapa waktu yang lalu, Kak Widi ingat nih anak-anak kirimkan aktivitas, aku mau berjanji taat kepada orang tua. Aku mau berjanji taat membaca firman Tuhan setiap hari. Apakah ketaatan itu masih dilakukan ya sampai sekarang? Nah, kita ingat ya, apakah kita sudah melakukannya? Perbarui terus komitmen kita kepada Tuhan. Aku mau taat ini, aku mau taat itu. Perbarui terus komitmen kita kepada Tuhan. Ya, menjadi anak yang taat dan percaya karena ada janji Tuhan, yaitu Allah pasti menyertai. Seperti Bapak Nuh tadi, ya. Bapak Nuh taat dan percaya kepada Allah, Allah pun juga menyertai Bapak Nuh dan keluarganya. Sekarang waktunya kita menghafalkan ayat hafalan dari Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Ya, Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Kita mau membaca terlebih dahulu, nanti habis itu anak-anak berdiri, kita baca hafalkan dengan gerakan. Oke? Kita baca ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Oke, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita akan hafalkan ayat hafalannya dengan gerakan. Kak Widi hitung sampai 3 sudah siap. 1, 2, 3. Siap. Oke. Ikuti ya. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi,
Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan berdoa. Siap ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami kembali diingatkan Tuhan, supaya kami belajar menjadi anak yang taat dan percaya kepada Tuhan. Karena ada janji Tuhan yang indah buat kami, bahwa Allah akan menyertai kami. Tolong kami, ampuni kami Tuhan, jika kami sering lalai, jika kami melupakan janji kami untuk taat kepada Tuhan. Hari ini kami mau kembali memperbarui komitmen kami, janji kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, nah di awal tadi Kak Widi bertanya, ada super kata kebenaran ya. Ada berapa kata taat, percaya, dan Allah menyertai itu diucapkan oleh Ibu Nuh. Wah, kalau tadi memperhatikan firman Tuhan baik-baik pasti bisa nih. 5 kali, 7 kali, atau 1 kali. Wah, pasti tahu ini ya. Nah, ini nanti dikirimkan sebagai aktivitas kita ya. Yang pertama, super kata kebenarannya diucapkan berapa kali. Lalu yang kedua, anak-anak mempraktikkan super kata kebenaran tadi, ku mau taat, ku mau percaya, dan Allah sertaiku. Nah, itu dengan video. Nah, kalian boleh kayak gerakannya Kak Widi, boleh juga dengan kreasi kalian. Ya, ku mau taat, kalau ini gerakan Kak Widi, ku mau taat, ku mau percaya, dan Allah sertaiku. Boleh gaya bebas ya. Ku mau taat, boleh juga. Ku mau percaya, boleh juga. Dan Allah sertaiku, boleh. Bebas dengan kreasi kalian. Di video ya. Nanti ini sebagai aktivitas kita dikirimkan ke Pak Aris atau Pak Agus. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari berdiri bersama-sama. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, serta kasih Allah terus menyertai kita dan berkati kita secara melimpah. Dan biarlah Roh Kudus terus menolong kita, memberikan penghiburan, kekuatan di masa-masa sulit ini. Di dalam nama Yesus kami menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik masih ingat aktivitas minggu kemarin ya, yang kuis dari Pak Agus. Siapa yang mengumpulkan? Siapa, yuk? Banyak sekali yang menjawab dan bisa dilihat nama-namanya di sini. Wah, hebat tuh anak-anak si versi kita. Semuanya pada berlomba-lomba untuk menjawab kuis dari Pak Agus. Untuk aktivitas minggu ini, masih ingat apa yang sudah disampaikan oleh Bu Widi? Nah, yuk segera dikumpulkan ya. Paling lambat kapan Kak Linda? Hari Rabu jam 10 pagi. Dikirim di Japri ya, di Pak Agus atau Pak Aris. Ingat jam 10 pagi hari Rabu. Segera kumpulkan semuanya sehingga mendapatkan hadiah yang menarik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.